Selamat malam Ibu Bapak Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berada di ujung tahun 2021. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat kehidupan kita di tahun 2021 sebagai bentuk refleksi kita, sebagai bentuk rasa syukur kita, dengan membaca dan menggumuli kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu luar biasa. Engkau senantiasa menyertai kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Di akhir tahun 2021 ini ya Tuhan, kami akan merenungkan kembali kehidupan kami. Bagaimana kami sungguh percaya Tuhan senantiasa menyertai dan menuntun kehidupan kami. Malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu sebagai bentuk rasa syukur kami untuk penyertaan dan tuntunan-Mu. Dan kami juga mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar kami akan bersama membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan sertai kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-14. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-14. Saya akan membacakan untuk ibu, bapak, saudara, dan saudari semuanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada orang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu Salomo, ternyata ia bermimpi. Saya ulangi, lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahnya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Kita semua yang berbahagia adalah yang dengan tetap tekun dan setia membaca, merenungkan, dan menggumulkan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan.
Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita sudah berada di ujung tahun 2021. Seperti sebuah buku catatan harian, hari ini adalah lembaran terakhir di tahun 2021. Sebelum besok kita akan memasuki lembaran tahun yang baru di tahun 2022. Marilah di akhir tahun 2021 ini kita kembali sejenak menoleh apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita jalani di tahun 2021. Ada baiknya kita juga merenungkan sebuah syair lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 244. Di situ ada sebuah lagu yang berjudul Sejenak Aku Menoleh. Kita akan bersama-sama dengarkan terlebih dahulu. Tuhanku beroleh membuatku teguh, jalan itu denganku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercerah. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun senang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik dengan tanpa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah lagu dari pelengkap Kidung Jemaat yang berjudul Sejenak Aku Menoleh. Di situ merupakan sebuah kidung pengakuan bahwa karya Allah begitu luar biasa di dalam kehidupan yang telah dijalani bersama dengan tuntunan dari Allah sendiri. Pencipta lagu tersebut menyatakan imannya bahwa jalan yang dilalui di dalam hidupnya tidaklah mudah. Jalan yang dilaluinya, jalan ditempuhnya penuh dengan liku, bahkan kadang terasa tidak jelas atau terasa gelap. Tetapi sang pencipta lagu tersebut meyakini bahwa cinta kasih dan karya Allah terus menuntun sehingga membuat hatinya tetap tenang, bahkan hatinya menjadi senang, dan juga seringkali terucap, wow, luar biasa karya Tuhan di dalam hidupku. Di dalam teks yang sudah kita baca yang menjadi acuan kita pada malam hari ini juga memperlihatkan kepada kita semua karya Allah di dalam perjalanan kehidupan Raja Salomo. Allah yang menjumpai Salomo di dalam mimpi memberikan sesuatu kepada Salomo. Dan kita bisa membaca di dalam bacaan tersebut
bahwa Salomo sungguh mensyukuri perjumpaan tersebut. Salomo juga kembali mengingat, Salomo juga menoleh kembali akan karya Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya serta keluarganya. Salomo sungguh menyadari bahwa cinta kasih Allah yang begitu besar pada ayahnya membuat kehidupan mereka senantiasa dituntun dan disertai oleh Allah. Begitu pula Salomo juga mengaku akan segala kelemahan dan kekurangannya, karena Salomo yang masih muda dan belum punya pengalaman. Tetapi karena Allah saja, Salomo dan juga keluarganya meyakini mereka senantiasa dipelihara dan dicintai oleh Allah. Sehingga Salomo merasa bahwa dia membutuhkan hikmat Allah di dalam memutuskan segala sesuatu yang akan dilakukannya. Sehingga kesetiaan, kebenaran, dan kejujuran terhadap Allah menjadi sebuah tanda bahwa hikmat Allah itu ada di dalam kehidupannya. Ibu bapak, saudari dan saudara yang kasih Tuhan, apakah di dalam perjalanan kehidupan kita selama tahun 2021 ada persoalan? Tentu saja ada. Bahkan pengalaman kita di tahun 2021 juga membuktikan kepada kita semua bahwa pandemi COVID-19 masih ada di sekeliling kita. Dan sekali lagi, pandemi tersebut disebabkan oleh virus yang sangat kecil, bahkan tidak kelihatan dengan mata biasa, memporak-porandakan kehidupan umat manusia. Tetapi marilah kita juga menyadari bahwa jalan yang terjal tersebut, jalan yang berliku tersebut, sesungguhnya tidak akan pernah menyurutkan cinta Allah terhadap kita untuk terus melimpahkan kepada kita semua, untuk terus memberikan kekuatan bagi kita, untuk terus memberikan kreativitas bagi kita, dan terus melimpahkan hikmatnya, sama seperti Salomo yang diberikan hikmat oleh Allah. Dan artinya, mari kita diajak untuk terus senantiasa bersyukur bahwa karya Allah yang begitu luar biasa tersebut menjadikan seringkali juga kita terbelalak dan mengatakan, Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Sejenak ketika kita menoleh pada kehidupan kita yang sudah kita jalani di tahun 2021, banyak hal yang terjadi, baik yang membuat kita merasa bersedih, tetapi juga membuat kita merasa bersukacita. Apa yang telah kita jalani, mari kita jadikan pelajaran dan pengingat bahwa Allah akan terus memelihara dan mengasihi kita. Sama halnya pemeliharaan dan cinta kasih Allah kepada Salomo. Kemudian marilah kita dengan penuh keyakinan kita melangkah di tahun yang baru, karena kita percaya bahwa Allah akan melimpahkan hikmat kepada kita semua. Mari kita meminta hikmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan, supaya kita senantiasa tetap hidup di dalam kesetiaan, tetap hidup di dalam kebenaran, tetap hidup di dalam kejujuran. Dan mari kita juga meyakini bahwa Allah tetap akan senantiasa menuntun, menyertai, memberkati, dan mengasihi kita semua di dalam perjalanan di tahun-tahun yang akan kita jalani. Semoga hidup kita kian bersinar bagi matahari, menjadi seindah bunga, dan kita senantiasa juga dihujani berkat yang melimpah dalam perjalanan kehidupan kita. Senantiasa kita makin sehat dan kehidupan kita menjadi lebih bermakna bagi sesama, serta kita juga senantiasa dianugerahi kebahagiaan di tahun yang baru, di tahun 2022. Selamat tahun baru 2022. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk di dalam doa kita. Tuhan, kami bersyukur jikalau kami boleh sejenak menoleh di dalam kehidupan kami di tahun 2021. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu begitu luar biasa di tahun-tahun yang setelah kami jalani, terlebih di tahun 2021. Kami percaya ada cinta kasih-Mu yang melimpahi kami, ada penyertaan-Mu, ada tuntunan-Mu, ada berkat-Mu yang melimpah. Walaupun seringkali kami merasa tidak jelas, tetapi ketika kami selalu bersandar dan berharap padamu, Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur dan kami juga mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami di tahun 2022 di dalam tangan kuasa, penyertaan, tuntunan, berkat, cinta kasih. Limpahi kami dengan hikmat-Mu, limpahi kami dengan cinta kasih-Mu, limpahi kami dengan anugerah-Mu. Sehingga di dalam kami menjalani tahun 2022 ini kami berani melangkah karena Engkau ada bersama dengan kami. Engkau melimpahi kami hikmat dan kebijaksanaan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memasuki tahun baru 2022. Kiranya cinta kasih Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus senantiasa menuntun dan memberkati kita semuanya. Amin.